Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya. Kali ini saya akan memberikan laporan IKI, indikator kinerja individu, mengenai pemecahan masalah. Dan kali ini saya mengambil judul tentang meningkatkan fokus siswa pada proses pembelajaran melalui permainan ice breaking. Oke, ini adalah laporan IKI bulan November tahun 2022. Baik, eh, nah, perkenalkan, nama saya Denny Cendrianto. Saya adalah guru biologi dari SMA 1 Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, kantor cabang dinas wilayah 6, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Nah, apa yang melatar belakangi masalah yang saya angkat kali ini? Yang pertama, bahwa kegiatan belajar mengajar itu kadang tidak selalu berjalan dengan lancar ya. Salah satu hambatan yang sering kali muncul itu biasanya adalah siswa kurang fokus ya selama proses pembelajaran. Nah, menurut beberapa penelitian ya, memusatkan perhatian siswa dalam kegiatan pembelajaran itu sangat diperlukan ya, agar kegiatan pembelajaran itu berjalan dengan lancar, dengan baik ya. Lalu kemudian fokus atau memperhatikan itu ya, itu merupakan salah satu faktor yang penting yang mempengaruhi belajar, karena dengan fokus memperhatikan siswa akan tertarik dan mudah memahami materi yang disampaikan oleh guru. Oke, nah kemudian rumusan masalah yang saya rumuskan dalam kegiatan pemecahan masalah kali ini adalah bagaimana mengimplementasikan penggunaan ice breaking dalam meningkatkan fokus siswa pada proses pembelajaran tentunya. Nah, tujuannya dari kegiatan pemecahan masalah ini adalah yang pertama itu tadi sudah disampaikan, yaitu untuk meningkatkan fokus siswa, perhatian siswa ya. Yang kedua untuk meningkatkan semangat belajar, dan yang ketiga untuk membentuk atau terbentuknya pembelajaran yang aktif ya, kreatif dan menyenangkan di dalam kelas. Nah, sekarang apa itu ice breaking ya? Kenapa saya mengangkat ice breaking? Kita kenalan dulu dengan ice breaking. Ice breaking ini adalah suatu kegiatan permainan games ya, atau acara yang digunakan biasanya untuk menghangatkan suasana di kelas ya. Dan hal itu bisa meningkatkan komunikasi dan partisipasi yang merupakan faktor yang penting dalam suatu kelompok ya, kelas, bahkan organisasi. Nah, manfaatnya apa kita menggunakan ice breaking dalam kegiatan pembelajaran? Jadi yang pertama, manfaatnya adalah menciptakan kondisi yang setara ya, atau equal antar siswa di dalam kelas. Lalu yang kedua, mempersiapkan siswa menerima pelajaran. Sebelum belajar, siswa harus siap dulu untuk menerima pembelajaran ini, harus fokus. Yang ketiga, menghilangkan kejenuhan karena duduk berjam-jam di dalam kelas, mungkin siswa jenuh ya. Jadi mempersiapkan siswa, lalu kemudian menghilangkan kejenuhan atau kebosanan. Lalu yang keempat, meningkatkan semangat dan motivasi siswa untuk belajar biar mereka semangat lagi ya, dicas istilahnya. Yang keempat, yang kelima, membuat siswa lebih fokus pada pembelajaran ya, supaya lebih fokus itu. Nah, berikutnya bagaimana strategi menerapkan ice breaking ini dalam pembelajaran. Nah, ini strategi yang saya lakukan. Yang pertama, tentukan dulu ice breaking yang akan digunakan. Ya, kita tentukan mau pakai ice breaking apa. Apakah menggunakan metode daring, menggunakan IT ya, ataupun ice breaking yang biasa saja di kelas gitu ya, tanpa menggunakan alat-alat IT. Yang kedua, siapkan materi ice breaking yang sesuai dengan kebutuhan ya, sesuaikan dengan kebutuhan kita nih, ice breakingnya jangan terlalu banyak juga gitu ya. Lalu yang ketiga, siapkan media alat yang akan digunakan. Medianya menggunakan apa ya, apakah pakai kertas, ada bola-bola ataupun yang lainnya.
Nah, lalu kemudian sebelum kita terapkan di kelas yang sebenarnya, kita uji coba dulu sendiri ya. Kita uji coba berhasil atau tidak, durasinya berapa lama yang dibutuhkan dan seterusnya. Nah, yang kelima, pertimbangkan interaksi dengan siswa. Jadi ice breaking ini kan tujuannya kepada siswa. Jadi pertimbangkan harus banyak interaksi yang melibatkan siswa. Oke. Nah, selanjutnya strategi yang keenam, usahakan seluruh siswa terlibat ya. Seluruh siswa terlibat. Jadi jangan hanya sebagian saja, sebagian kelompok hanya atau sampel saja ya, tapi usahakan seluruh siswa terlibat. Lalu yang ketujuh, perhatikan lama waktu atau durasinya, jangan sampai terlalu lama di ice breakingnya, tapi materi pelajarannya malah jadi sedikit. Oke. Nah, yang kedelapan itu ada wow faktor. Jadi ketika ice breaking ini dilaksanakan, ya siswa tuh merasa wow, ini baru nih ya, sesuatu yang baru, dan mereka merasa tercerahkan, merasa fresh lagi ya. Yang kesembilan, pastikan siswa merasa nyaman. Tidak ada siswa yang merasa tidak nyaman ketika kita terapkan ice breaking ini ya, semuanya merasa nyaman. Nah, dan yang ke-10, setelah kita melakukan semuanya, kita lakukan review apa kelemahan dari ice breaking yang sudah kita terapkan, juga bagaimana tingkat keberhasilannya. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana hasil pemecahan masalah yang sudah saya laksanakan. Dari hasil yang sudah saya terapkan ice breaking di kelas, yaitu yang pertama, siswa saya lihat bisa tetap fokus dalam jangka waktu yang pembelajaran yang lama ya. Yang kedua, siswa menjadi semangat lagi belajar. Lalu yang ketiga, pembelajaran menjadi aktif ya, dan juga menyenangkan ya, terlihat dari aura dari siswa ketika belajar. Dan yang keempat, berkaitan dengan hasil belajar, ternyata setelah siswa bisa fokus kembali, itu bisa meningkatkan hasil belajar siswa ya, karena mereka fokus kembali untuk belajarnya. Nah, ini implementasi di kelasnya seperti ini ya. Oke, kita lihat ya. Nah, ini bagaimana cerianya anak-anak. Oke. Nah, kita lihat ya berapa menariknya ice breaking yang diterapkan di kelas. Mereka sangat suka ya dengan metode permainan seperti ini. Walaupun mereka sekarang udah anak-anak SMA ya. Oke, nah itu ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menginspirasi, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video yang lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.